Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar sekalian, alhamdulillah sore ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Akan kita bahas pada bab tasik bab 9. Kita mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasik utawi bab sing kaping 9 iku fi fadilati sholatil jamaah, terangkan ing dalem keutamaane salat jamaah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, ausoni wasiat ni ing ingsun sapa habibi kekasih ingsun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaiku Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Rasul li maring ingsun, ya Abu Hurairah, tahi Abu Hurairah, sholli sholato sira ma'al jama'ati sartone utawa sarana jamaah, walaupun ta senajan ana sira iku jalisan wong sing lungguh. Fa innallaha monggo sak temene Allah taala iku yuktika paring sapa Allah ka ing sira bikulli sholatin kelawan saben-saben sholat siji tawaba khamsin wa isrina ing ganjaran selawe dilipat gandakan 25 fi ghairi jamaati ing dalem sakliyane jamaah. Pesene Kanjeng Nabi maring sahabat Abu Hurairah didhawuhi, ya Abu Hurairah, sholli mal jamaah, biasakno sholat dengan jamaah, sekalipun kamu dengan kondisi duduk, jamaahnya tidak berdiri, duduk karena mungkin kondisi sakit, tidak mampu, masih tetap didhawuhi kalau Kanjeng Nabi untuk jamaah. Karena jamaah itu ngendikan Nabi tawaba khamsin wa isrina, akan diberikan pahala lipat 25 kali dibanding selain jamaah. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaati, utawi keutamaane salat jamaah iku ala sholatir rajuli, ngungkuli sholate wong lanang wahdahu kalih ijene rajul. Ngungkuli iku khamsun wa isrina, khamsun wa isruna, selawe apane darajatan derajate. Wa fadlu sholati tatawu'i, lan utawi keutamane salat sunat fil baiti ing dalem omah ala fi'liha, ngumpuli ing atase sing nglakoni salat sunat.
fil masjidi ing dalem masjid. Kafadli sholatil jamaati kaya keutamaane sholat jamaah ngala sholatil munfaridi ngumpuli ing atase wong kang sholat ijen. Jadi dikawani karo Kanjeng Nabi, sholat jamaah itu lebih utama. Khamsun wa isruna darajatan. Sholat sunat di rumah, sholat sunat di rumah itu juga lebih utama daripada sholat sendirian di dalam masjid. Maka kalau sholat sunat ini disunahkan dilakukan di rumah. Kehebatannya sholat sunat di rumah itu kafadli sholatil jamaah ala sholatil munfarid. Seperti keutamanya sholat jamaah dibanding sholat yang hanya sendirian. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku tafdulu ngungkuli apa sholatul jamaah sholatul fardhi ing sholat ijen bisab'in wa isrina kelawan 17 apane darajatan derajate. Di hadis yang lain Kanjeng Nabi juga dawuh ngendika bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Dilipat gandakan sholat jamaah itu bisab'in wa isrina darajatan, 27 derajat. Ini fadilah orang yang melakukan sholat jamaah. Maka mari jamaah ini terus kita galakkan, kita tradisikan, kita budayakan dan menjadi kegemaran. Sholat kok tidak jamaah rasanya kayak belum sholat. Maka biasakan sholat itu dengan berjamaah. Karena kalau sholat sendiri ya hanya satu pahalanya. Tapi ketika berjamaah dilipat gandakan sampai 27 derajat. Ini luar biasa. Wa qala dawu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawati utawi luwih utama-utamane pira-pira salat ngindallahi ta'ala mungguwe Allah ta'ala wana ngersane Allah ta'ala iku sholatus subhi sholat subuh yaumal jumati ing dalem dinane Jumat fi jamaatin sertane ing dalem jamaah. Ini makanya ketika hari Jumat usahakan bisa mengikuti jamaah sholat subuh, karena sholat subuh yang dilakukan dengan jamaah pada hari Jumat itu termasuk afdhalus sholawat, afdolnya beberapa sholat. Wa qala lan dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sapa wonge sholat kang sholat sapa man sholat tasubhi sholat subuh bil jamaati dilantari nganggo jamaah serta jamaah summa jalasa monggo nuli keri-keri diterus ning nganggo lungguh sapa man sapa wong yadhkuru alih zikir sapa man sapa wong mau Allah taala ing Allah taala hatta tatlunga sehingga muncul terbit apa syamsu srengenge kana mongko ana iku lahu kedue man kedue wong apa sitrun aling-aling minan nari saking neraka wa bari'alan digawe bebas utawa lebaran sapa wong bebas sapa wong minan nar saking neraka. Iki fadilah sholat subuh. Sopo sing sholat subuh jamaah. Kemudian setelah sholat subuh
setelah selesai jamaah masih tetap duduk, jalasa yadhkurullaha ta'ala, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, zikir ingat pada Allah ini ya bisa disarankan dengan membaca Al-Quran, ya zikir sendiri dengan zikir la ilaha illallah, mungkin ditambahi dengan istighfar, dengan tasbih, baca kalimat thayyibah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Maka keadaan seperti itu, lau sitrun minan nar, dawuhkan Nabi, dia akan mendapatkan halangan dari siksa neraka, bahkan wabaria, bersih dari siksa neraka. Ini fadilah orang yang jamaah subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir kepada Allah sampai terbit matahari. Bahkan di hadis yang lain, tapi tidak dimuat di hadis Lubabul Hadis ini, siapa yang sholat subuh atau sholat subuh kemudian zikirnya sampai terbit matahari, maka dia mendapatkan pahala ibadah umroh. Subhanallah, luar biasa, mendapatkan pahala umroh. Wa qala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli utawi salate wong lanang fi jamaatin ing dalam jamaah iku tazidu, nambah apa salat ngala salati ngatasé salate wong lanang mau, wahdahu halih ijene wong, nambahi khamsan wa isrina, selawe apane darajatan derajate. Fa idza shallaha, fa idza shalla mongko tatkalane salat sapa rajul ha ing ibadah jamaah mau, bi ardin fulatin, kelawan ono tanah sing lapang, tanah padang pasir, tanah sing lapang sing jembar. Fa atamma, monggo banjur nyempurnake sapa wong wudu'aha ing wudune salat mau, wa ruku'aha lan ruku'e salat, wa sujudaha lan sujude salat, balagot mongko tumeka apa salatuhu salate rajul khamsina darajatan ing 50 derajat. Subhanallah, ini sholat jamaah ketika dilakukan di tempat yang luas, tempat yang seperti padang pasir atau tanah lapang, ya, atau mungkin di lapangan. Melakukan jamaah di sana, kemudian diawali disempurnakan wudhunya dulu, kemudian sholatnya dilakukan dengan khusyuk, rukuknya, sujudnya, dan lain sebagainya, maka akan mencapai derajat sholatnya itu khamsina darajatan, 50 derajat. Khamsina darajatan, 50 derajat. Kalau jamaah di masjid, jamaah di tempat yang lain itu 25, ada diterangkan oleh Rasulullah 27. Nah, ini di tempat yang terbuka, tempat lapang, sholatu khamsina darajatan, sampai bisa 50 derajat. Ya, terkait jamaah ini luar biasa. Ya, kecuali kalau di tanah suci, ya suci sudah luar biasa. Jamaah di Masjidil Aqsa Palestina itu satu jamaah 500 derajat. Ketika jamaah di Masjid Nabawi Madinah itu satu jamaah 1000 derajat. Ketika jamaah di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya di Mekah Al-Mukarramah, satu jamaah 100.000 derajat. Luar biasa. Maka bagi orang yang pernah haji atau mungkin pernah umroh, ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Wa qala lan dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adrokal jama'ata, man utawi sapa wonge adroka iku adroka ngarepake sapa man al jama'ata ing jamaah,
arba'ina ing 40 yauman apane yauman dinane. Kata mongko nulis sapa Allahu Gusti Allah lahu kedue man mau tumrap man baro'atan ing bebas to lebaran minan nar saking neraka. Wa baro'atan lan lebaran to bebas minan nifaq saking kemunafikan. Didhawuhne karo Kanjeng Nabi, siapa yang bisa melakukan jamaah selama arba'ina yauman 40 hari tidak putus, jadi sehari 5 waktu selama 40 hari jamaah terus. Ketika lulus 40 hari jamaah, kata Allah lahu baro'atan, Allah akan mencatat bagi seorang yang mampu jamaah selama 40 hari itu baro'atan minan nar, dibebaskan dari neraka, dan baro'atan minan nifaq, dibebaskan dari nifaq. Kalau di Madinah ada bahasa arba'in, itu 40 waktu. Jadi arba'in itu bukan 40 hari, tapi 40 waktu. Jamaah haji, jamaah umroh biasanya diarahkan untuk ketika di Madinah melakukan jamaah arba'in selama 8 hari dengan seharinya 5 waktu. Nah ini 40 waktu. Pahalanya sekali jamaah 1000, ya insya Allah selama di Madinah bisa memperoleh jamaah pahala 40.000 fadilah. Subhanallah, luar biasa. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla manutawi sapa wonge iku salat sapa man al bardaini waktu ngasar dan waktu subuh. Bardain ini waktu di waktu salat asar dan waktu salat subuh. Dakhala mongko mlebu sapa siman al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Siapa yang mampu mudawamah istiqomah selalu sholat jamaah di waktu asar dan jamaah di waktu subuh, maka dijamin masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Nah, ini monggo siapa yang kepingin menjadi ahli surga, masuk surga tanpa hisab, nah, istiqomahkan, biasakan jamaah asar dan jamaah subuh tidak pernah putus. Nah, ini luar biasa. Yang di bardain 2 waktu, yaitu waktu asar dan waktu subuh. Wa qala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wonge iku syahidan nekani. Itu syahidan bukan nekseni tapi nekani sapa man salat jamaati ing salat jamaah, kata mongko nulis sapa Allah taala lahu kedue wong mau zahiban wong kang budal waro cihan kang bali nyatet nasro hasanatin ing 10 piro-piro kebagusan. Wa mahalan lebur sapa Allah nganhu saking wong mau wong sing mangsaidah salat jamaah nasro sayiatin ing 10 keelekan. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lahu maring man ngasro darajatin ing 10 derajat. Jadi dingendikane Kanjeng Nabi, barang siapa yang mendatangi sholat jamaah, ya, berjalan dan pulangnya, berangkat dan pulangnya itu sudah dinilai, kata Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, lahu ngasro hasanatin, berangkat pulang, pergi pulang itu mendapatkan 10 kebaikan, dan bahkan dilebur 10 kejelekannya, dan ditambahi akan diangkat 10 derajatnya. Subhanallah. Ini fadilah sholat jamaah yang luar biasa. Maka mari lebih-lebih seperti pada bulan Ramadan saat ini,
Jangan sampai terputus jamaah ya, sekalipun. Nah, mulai subuhnya setelah sahur, sahurnya dilakukan secara takhir, diakhirkan karena sunnahnya memang mengakhirkan sahur. Nah, setelah sahur tidak tidur, langsung jamaah subuh. Subuh sudah jamaah. Diusahakan duhur jangan hanya tidur. Nah, diusahakan ketika ada adzan duhur ikut jamaah. Asar juga jamaah. Maghrib jangan begitu maghrib buka sekenyangnya, bukanya takjil dulu, sekedar, kemudian sholat jamaah maghrib. Kemudian setelah itu mungkin buka, jangan terlalu kenyang. Yang lebih penting persiapan untuk jamaah isya sekaligus jamaah tarawih, sehingga sehari ini 5 waktu semuanya dilakukan dengan jamaah. Ini fadilah yang luar biasa. Selama Ramadan sholatnya tidak pernah putus, selalu berjamaah, ditambah jamaah tarawih, ini akan luar biasa, memiliki hikmah ibadah Ramadan yang luar biasa. Wa qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ono salat secara sempurna iku li jabaril masjidi, kedue wong kang tetangga masjid, illa fil masjidi, kejaba ing dalem nekani masjid. Jadi orang yang dekat masjid kok orang malah jamaah ke masjid, ini tidak sempurna. Umpama sholat di rumah tidak ke masjid, seolah-olah kayak percuma sholatnya. La sholata dianggap tidak sholat. Makanya yang jauh saja kita mendorong untuk gemar, untuk lebih semangat datang ke masjid dalam rangka melakukan jamaah. Lebih-lebih yang dekat, yang menjadi tetangga dengan masjid, ini harus lebih semangat. Wa qala dawu sallallahu alaihi wasallam, Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati utawi sholat jamaah iku rahmatun, rahmat. Wa yadai sholat jamaah iku khairun, luwih bagus, minat dunya katimbang dunya, wa malan barang fiha kang ing dalam dunya. Subhanallah. Ini ketika dikatakan Nabi, sholat jamaah itu ternyata bukan sembarangan. Sholat yang sangat-sangat memiliki fadilah yang luar biasa, merupakan rahmat. Ya. Dan diketikake jamaah itu khairun minat dunya, lebih baik daripada dunia wa mafia, dan isinya, apa yang ada di dalam dunia. Dunia yang kita rasakan seperti ini, betapa nikmatnya ketika dunia ini terasa segar, terasa sejuk, terasa damai, terasa nyaman, luar biasa. Hidup di dunia dengan tenang, dengan damai. Ketika kita melihat di mana daerah yang terjadi kekacauan, misalkan perkelahian, naudzubillah, sampai terjadi pembunuhan, luar biasa sekali. Betapa susahnya, betapa memang mirisnya kita menyaksikan kejadian-kejadian itu. Ketika dunia indah, tenang, nyaman, luar biasa. Dunia yang seperti itu masih kalah nilainya dengan sholat jamaah. Oleh karena itu, mari sholat jamaah ini gemar kita lakukan. Wal jamaatu lan utawi jamaah iku rahmatun, juga dianggap rahmat. Wal furqatun lan menjadi pemisah iku adzabun, siksa. Jadi sholat jamaah itu menjadi rahmat. Rahmat juga yang bisa memisahkan dengan adanya siksa. Oleh karena itu, monggo mari lebih-lebih para santri yang sudah biasa di pondok-pondok pesantren
itu selalu dibimbing dengan para kiainya, para ustadznya untuk setiap waktu melakukan jamaah. Ketika sudah pulang di rumah masing-masing, ini jangan sampai meninggalkan jamaah. Justru ketika pulang ke rumah, ini santri ini usaha menjadi pelopor syukur, menjadi imam. Dalam keluarga mungkin kalau ayahnya yang memang ustadz, ya makmum, jadi makmum, bapaknya yang jadi imam, atau mungkin ya, santri yang pulang ya, karena sudah terbiasa di pondok juga menjadi imam, nah pulang jamaah, membangun jamaah, menjadi imam, makmumnya bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa saudara-saudaranya. Nah, yang penting jamaah minimal dilakukan di rumah, syukur dilakukan di musola, di masjid, setidaknya dilanggar dan seterusnya. Dengan jamaah itu, insya Allah kita akan semakin ya ibadahnya semakin tambah khusyuk, semakin banyak berkah, karena juga mendapatkan rahmat dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena dilipatkan derajatnya. Ada yang 25, ada yang 27, bahkan yang sholat di tempat terbuka tadi bisa mencapai sampai 50 derajat. Ini luar biasa. Saya kira demikian fadilah daripada sholat jamaah. Mudah-mudahan ada guna manfaat, dan mari kita terus gemar untuk melakukan ibadah sholat jamaah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.